permainan di situ. Ya bayangkan caleg-caleg yang top itu, ya, kalau dia top di partai oposisi di PDIP atau Nasdem ya biasa aja kita anggap bahwa itu Hmm. pencurangi. Tapi ada juga caleg-caleg Golkar dan Gerindra yang ada di dalam koalisi Oh iya 02 iya yang ya, justru ya betul Gerindra juga. Iya iya iya. itu nggak masuk kan. Nah mereka ini pasti diam-diam atau bahkan akan terbuka mendorong hak angket. Karena ini Hmm. bukan kepentingan partainya, dia kepentingan dia sendiri sebagai individu yang udah keluar modal banyak, tapi Hmm. dia tahu kok dia dicurangi, mungkin perintahnya keliru tuh. Hmm. Ada nama yang sama di dua partai, yang sebetulnya yang dimaksudkan partai oposisi, kenanya di partai yang sedang berkuasa. Namanya mungkin sama tuh, si Hasan ya, Hasan yang di PDIP mungkin atau di PKB yang dimaksud, ternyata yang di dipahami oleh KPU atau petugas partai yang diberi oleh kekuasaan adalah Hasan di Gerindra. Nah marah Hasan di Gerindra kan, kok gue yang kena justru. Jadi banyak hal sebetulnya kelucuan politik karena sistem kita kan kita anggap sistem kita itu tidak sempurna untuk menutupi kecurangan tuh kan, jadi bolongnya ada aja tuh. Jadi saya kira diam-diam beberapa tokoh politik di Golkar, di Gerindra, juga di PKB diam-diam akan mensponsori hak angket ini. Tentu tidak terang-terangan, tapi akan ada proksi-proksi muncul yang menunjukkan bahwa oke, bahkan atau Demokrat bahkan juga begitu banyak suara di Demokrat yang merasa dirampas. Teman-teman saya Demokrat menganggap bahwa kok suara kita dirampas ya. Padahal kita kan 02 tuh. Jadi ini perampokan di dalam kamar sendiri tuh. Makanya menyebabkan emosi publik itu akan makin meningkat karena menganggap bahkan teman sendiri dicurangi, kok apalagi lawan. Ya, ya, itu yang menarik saya kira. Tapi mungkin kita nggak perlu sebutkan ya tokoh. Ada satu tokoh di Gerindra gitu yang namanya sangat populer, posisinya penting di Ya, Gerindra. yang yang suaranya juga turun. Untung katanya saya cek lagi katanya masih selamat suaranya walaupun dia tahu suaranya dirampok gitu. ya karena dia ada di dalam, dia bisa langsung tahu siapa perampoknya. Tapi mereka Ya. yang tidak punya akses itu pasti menganggap bahwa desain perampokannya kasar betul. itu itu saya kira menjelaskan mengapa kemudian suara partai Gerindra itu kok lebih kecil dari Prabowo. Ini kan nggak masuk akal, Bung. Itu teori kotil efek itu di mana-mana itu berlaku ya. Jadi harusnya kita melihat pada pemilu kali ini, ya kalau Prabowo yang betul menang 58% itu, ya tidak Gerindra itu ya bisa tembus 20% lah begitu. Tapi justru sekarang yang malah naik itu Golkar, bukan Gerindra gitu. Ya saya habis diskusi dengan beberapa pakar matematik gitu. Bukan statistik ya, matematik justru yang Ya. belajar statistik matematik. Enggak, belum pernah ada pola anomali semacam ini. Iya, iya, iya. Bahkan di seluruh dunia aslinya mereka riset bahwa bagaimana mungkin presidennya itu tidak didampingi oleh kemenangan partai yang mendukung dia, yaitu Iya, Gerindra. Itu iya. ajaib kan. Jadi kalau kalau begitu Prabowo dapat 58% dari mana? Dari PSI kan, orang bertanya begitu kan. Iya, iya, Jadi iya. sebetulnya memang ada kekacauan matematik di situ. Dan ini juga adalah sasaran untuk diperiksa di hak angket. Kan ini Ya. prosesnya tuh kenapa misalnya pertanyaannya mengapa atau seseorang anggota DPR mengajukan pertanyaan secara general, mengapa Prabowo dan Gerindra itu jaraknya jauh banget dari Ya. 13 ke 58. Itu ada tuyul bersembunyi di mesin-mesin KPU. Kira-kira itu Ya. problemnya. Bahkan bukan hanya Gerindra, Bung Rocky, digabungkan ya suara Golkar, suara PDIP, suara PAN dan suara Demokrat gabung itu juga tidak sebesar suaranya Pak Prabowo gitu. Jadi ini Ya, betul-betul anomali ini. mungkin juga kalau suara suara eh, 01 dan 03 digabung nggak nyampe juga 50% di Prabowo. Tapi oke, kita anggap aja bahwa kita curiga ini karena secara akademis saintifik itu bukan sekedar anomali tapi anti ya, namanya antinomi, anti anti hukum sebetulnya. Ya, 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 Kalau ya. anomali ya mungkin ini antinominya tuh. Jadi Ya, bahasa antinomi. akademisnya mengalami antinomi. Atau fraud ya sebenarnya yang terjadi yang lebih lebih Ya ini tepat. udah fraud. Iya, Di ya. dalam ada fraud pasti. Oke, jadi saya kira dengan dasar itu teman-teman Gerindra ya dan teman-teman di koalisi 02 juga berkepentingan dong dengan hak angket itu harusnya kan? Ya itu diam-diam saya udah mulai komunikasi dengan beberapa tokoh yang kita nggak usah sebut namanya. Iya, iya. Yang merasa kalau gitu kita dorong aja angket. Kenapa? Ya gue sendiri dikerjain kok. Oke, Gitulah. menarik Bung Rocky ya. Saya kira
Ini penting ya, teman-teman jadi sekarang bukan hanya teman-teman oposisi yang kita dorong untuk menjadikan angket, bahkan teman yang di koalisi karena one day pun kalau sekarang Anda dikerjain, nanti berikutnya juga Anda bisa dikerjain lagi loh ini. Iya, itu pentingnya kita memulai pembongkaran ini karena banyak persembunyian kecurangan justru terang-terangan bisa dibaca dengan akal sehat. Yes. Oke, baik, terima kasih. Kita nolkan semua kecurangan ya, Bung Rocky.